Kali ini saya akan membahas tentang perspektif manajemen risiko kaitannya dengan leadership atau kepemimpinan. Banyak perusahaan baik swasta ataupun BUMN yang menurut pengamatan saya pada satu era dia mengambil satu tindakan yang kurang tepat, ya. Sebagai contoh misalkan ketika satu bank ya mengalami satu kasus kredit macet yang besar, kemudian manajemen dari bank tersebut berdasarkan kajian manajemen risiko itu mengambil tindakan, mereka menarik wewenang dari kantor cabang, wewenang memutus kredit. Karena pada saat terjadinya krisis ini terjadi satu fraud di salah satu cabang, di mana fraud ini cukup material sehingga direksi mengambil langkah menutup semua wewenang memutus kredit bagi seluruh cabang-cabang. Nah, kondisi ini pada saat dia ambil keputusan itu mungkin menjadi obat yang ampuh, karena otomatis tidak ada lagi terjadi kredit macet yang sejenis. Tetapi dalam perspektif jangka panjang, dari perspektif manajemen risiko dan juga kepemimpinan, hal ini kurang tepat. Karena ketika suatu bank mengambil kebijakan mencabut wewenang pimpinan cabang dalam memutus kredit, maka sejak saat itu terjadilah yang namanya proses learning atau learning proses daripada seorang pemimpin cabang itu menjadi hilang. Karena kita tahu ketika satu pemimpin cabang itu dilatih atau satu manajer kredit dilatih memutus kredit, itu membutuhkan proses yang panjang. Tidak bisa dengan hanya 1 bulan, 2 bulan atau bahkan 2 tahun dia menjadi seorang pemutus kredit yang memiliki insting yang baik untuk memutus. Sehingga ketika suatu waktu mau dikembalikan kembali ke cabang wewenang tersebut, maka akan terjadi suatu masalah di mana mereka kepala-kepala cabang yang baru tidak pengalaman di dalam memutus kredit, sehingga terjadi juga kredit macet. Nah, oleh sebab itu maka di dalam perspektif manajemen risiko dikaitkan dengan kepemimpinan, agar ketika terjadi suatu masalah, satu kantor cabang, katakanlah satu perbankan, satu bank, maka jangan cepat mengambil satu keputusan untuk menarik wewenang. Sebaiknya agar dia ambil keputusan bahwa cabang yang bermasalah tersebut itu yang ditindak. Pimpinannya sendiri yang akan dilakukan satu tindakan, apakah kalau memang fraud tentunya dilakukan tindakan hukum, tetapi karena ketidaktahuan atau kompetensi, maka perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi. Demikian mungkin pandangan saya dari perspektif manajemen risiko dan kepemimpinan. Semoga ini berguna untuk kawan-kawan semua. Terima kasih, selamat siang.